Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kebutuhan finansial yang mendesak dapat mendorong masyarakat untuk mencari sumber dana tambahan. Pinjaman online dengan proses yang cepat dapat menjadi solusi sementara bagi mereka yang membutuhkan kucuran dana segar. Kebutuhan mendesak dan gaya hidup konsumtif menjadi pemicu maraknya pinjaman online di Indonesia untuk kalangan muda yang telah mengalir hingga triliunan rupiah. Pinjol ilegal menjadi salah satu ancaman dan melemahkan ekonomi bangsa. Mampukah anak muda mengerem gaya hidup dan kuat akan godaan pinjaman online saat ini? Nah, pemirsa, sudah hadir di tengah-tengah kita anak-anak muda dari SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi yang merupakan bagian penentu dari masa depan negara Indonesia. Bersama saya, Asti Mohtar, dalam program Muda Bersuara untuk Masa Depan Bangsa. Pemirsa, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan teman-teman kita yang ada di sini. Yuk, tak kenal maka tak sayang, waktunya kita kenalan. Oke, di sebelah Asti ada siapakah ini? Silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Nazwa Farah Madani, biasanya dipanggil Awa. Aku dari kelas 11 Rekayasa Perangkat Lunak 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas Desain Komunikasi Visual 2. Perkenalkan, nama saya Kalista Salwa Putri Gofud dari kelas 11 Rekayasa Perangkat Lunak 1. Baiklah teman-teman dan juga pemirsa, sebelum kita berhitung berapa yang harus dibayar dan berapa yang harus dipinjam, kita saksikan terlebih dahulu informasi yang berikut ini. Saat ini, masyarakat kita dihadapkan pada masalah serius yang meresahkan, yaitu maraknya kasus pinjaman online ilegal atau yang dikenal dengan sebutan pinjol. Fenomena ini telah menimbulkan dampak negatif yang tidak hanya mengancam keuangan, tetapi juga kesejahteraan fisik dan mental banyak individu. Pinjol ilegal seringkali menawarkan pinjaman dengan bunga yang tidak wajar dan persyaratan yang membingungkan. Masyarakat yang membutuhkan dana mendesak seringkali terjerat dalam perangkap ini tanpa menyadari resikonya. Mereka menjadi korban praktik penagihan yang tidak etis yang dapat menyebabkan tekanan emosional dan keuangan yang luar biasa. Pemerintah dan lembaga terkait telah berupaya keras untuk menangani masalah pinjol. Namun keamanan finansial kita juga bergantung pada kesadaran dan kewaspadaan kita sendiri. Hindarilah tergiur oleh penawaran pinjaman yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan selalu periksa legalitas lembaga pinjaman sebelum mengambil keputusan. Perlu bersatu untuk memberantas praktik pinjol ilegal. Laporkan ke pihak berwenang jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami tekanan atau penindasan dari pinjol ilegal. Oke, baru saja kita menyaksikan sebuah video yang mengantarkan kita tentang topik yang lagi panas nih, yaitu pinjaman online. Nah, kalau misalnya kalian melihat banyaknya kasus pinjaman online atau pinjol di Indonesia sekarang ini, gimana sih rasanya? Kan banyak tuh ya berita marak di mana-mana. Menurut kamu gimana, Nazwa? Kalau menurut aku sendiri ya, jadi dari yang aku baca dan yang aku ketahui itu masyarakat di Indonesia ini, mereka itu biasanya meminjam pinjaman online ini karena untuk gaya hidupnya sendiri, Kak, bukan untuk kebutuhan hidupnya. Iya, gitu. Nah, apalagi sekarang kita itu berada di generasi milenial dan Gen Z nih. Kebanyakan generasi kita ini tuh yang persentasenya tinggi untuk pinjam, ya, melakukan ya gitu. Sampai segitunya Kak, perlunya kita melakukan pinjaman online? Enggak sih, Kak. Untuk aku sendiri ya, karena sekarang aku belum aku juga baru umurnya 17 tahun, juga belum punya KTP. Kan untuk pinjol itu salah satu syaratnya itu harus memiliki KTP ya, Kak. Jadi untuk pikiran pinjaman online itu untuk saat ini tuh nggak ada. Oke, alhamdulillah ya. Kalau Farhan gimana, dan Kalista, siapa yang mau jawab dulu nih? Aku dulu deh, boleh. Silahkan. Kalau menurutku sih ya, Kak, kalau orang itu minjem online, soalnya kan syaratnya lebih mudah ya daripada minjem ke bank yang harus ngisi formulir. Nah, dan juga kebutuhan mereka juga pasti ada banyak, bukan cuma karena gengsi doang. Pasti ada yang butuh makan, ada yang nggak punya penghasilan, jadinya memutuskan untuk meminjam duit di pinjol.
Oke, jadi kalau tadi Najwa karena berdasarkan gaya hidup, tapi kalau misalnya Farhan persepsinya adalah karena memang dibutuhkan gitu untuk kebutuhan hidupnya ya. Nah, aku penasaran nih kalau Kalista, kalau menurut kamu bagaimana nih? Kalau menurut saya sih ya Kak, kan di Indonesia ini juga banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, mungkin banyak yang memikirkan kayak pinjaman online tuh gampang gitu Kak. Solusi cepat gitu ya? Iya, solusi cepat untuk mendapatkan uang dengan cara instan gitu loh Kak. Oke. Iya. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, bagaimana sih caranya supaya kita tuh tidak terjerat hutang? Dari kalian pribadi, dari kehidupan yang paling sederhana aja sebagai anak sekolahan. Oke deh, aku mau jawab. Boleh, Kalista, silakan. Caranya sih gampang, dengan menerapkan habit yang tidak pernah menghutang di kantin atau di warung-warung. Itu juga bisa sih Kak. Oke ya, jadi membiasakan diri, mendisiplinkan diri gitu ya, untuk tidak melakukan hutang di kantin itu paling sederhana ya. Oke, Farhan, gimana nih kamu? Kalau menurut aku sih Kak, ya jangan konsumtif. Dan juga keuangannya harus diatur sih, pengeluaran dan pendapatan harus lebih banyak, pengeluarannya lebih dikit. Jadinya nanti gak keteteran, nanti gak ada duit, nanti malah ada kebutuhan, panik jadinya pinjol, selalu lebih cepat. Bijaksana sekali teman kita Farhan. Untuk Farhan, keren, mantap. Jadi yang bisa disimpulkan di sini sedikit adalah sebenarnya kita harus tahu dulu ya kebutuhan kita apa, kemampuan kita seperti apa. Jangan akhirnya kita memaksakan hanya karena kita menginginkan sesuatu tapi kemampuan kita tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tapi kalau misalkan kalian pasti aktif sosial media kan nih? Iya kan? Itu kan banyak banget tuh ya godaan syaitan yang berseliweran di sana. Mulai mungkin ada yang suka gadget, aduh ada gadget terbaru nih. Ada yang suka apa nih? Cewek-cewek fashion tuh, aduh ada jilbab terbaru nih, baju terbaru nih. Itu gimana sih cara kalian untuk membatasi rasa keinginan itu untuk nggak berlebih gitu? Sedangkan kan tahu sendiri uang jajan masih dikasih orang tua nggak? Iya dong. Nah kalau dari kalian sendiri ketika kalian menginginkan sesuatu yang mungkin dikatakan bisa di luar dari kebiasaan kalian, apa yang kalian lakukan? Kan masih dikasih jajan dari orang tua, belum bekerja, dan what do you do gitu loh? Apa yang kalian lakukan? Kalau dari aku sendiri sih untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup itu, salah satu caranya itu dengan menabung Kak. Oke, jadi aku sebisa mungkin untuk menyisihkan uang jajan aku sedikit demi sedikit untuk memenuhi apa yang aku pengen gitu. Nice. Farhan, ada mau ditambahin? Kalau aku sih Kak, ya kalau aku kan kalau main sosial media tuh suka lihat iklan VGA ya Kak. Apa tuh VGA? Buat gaming itu, buat komputer kan. Iya. Itu kayak, Masya Allah, ya Allah, kuatkanlah imanku gitu nggak kamu ngeliatnya? Wah, ini kayaknya beli nih. Nah tapi kan aku langsung nggak ada duit, ya udah aku lanjut aja, nggak usah dipikirin. Lanjut aja, lewatin aja iklannya gitu. Kalau terlalu dipikirin nanti takutnya malah stres sendiri, malah gak ada duit. Langsung aja ta'awuz, auzubillahiminasyaitonirrajim, kan gangguan syaitan itu ya. Oke, jadi menyadari ya kemampuan diri sendiri. Oke, setuju nggak nih teman-teman? Jadi kita harus tahu kemampuan diri kita sendiri, membatasi kemampuan kita, membatasi apa yang kita inginkan. Setuju nggak? Setuju. Kompak banget nih, seneng deh kalau kayak gini. Ini dari sekolah mana sih? SMK Telekomunikasi Teresa di Bekasi. We are not the best, but we want to be excellent. Bisa, hebat, juara. Seneng deh kalau kayak begini ya. Seru banget nih obrolan kita di segmen 1 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Muda Bersuara untuk masa depan.